Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالحاضرون أعزكم الله hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji dan syukur selayaknya untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sampai dengan petang hari ini kita masih merasakan limpahan nikmat dan curahan karunia, sehingga dengan nikmatnya tersebut kita bisa hadir di masjid kita yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan bertakarrub kepada Allah Rabbul Azza wa Jalla melalui perantaraan menuntut ilmu sampai nanti menjelang waktu salat Isya. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita difahamkan dan dimudahkan dalam mencerna dan menerima ilmu, dan semoga ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita pula taufiknya agar kita mampu dan dimudahkan dalam melaksanakan segala bentuk konsekuensi dari ilmu yang telah kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman a'azakumullah, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke materi yang sebagaimana terjadwal di pekan yang keempat, yaitu Sirah Nabawiyah, sedikit saya akan berwasiat khususnya bagi diri sendiri dan umumnya bagi jemaah sekalian untuk marilah memperbanyak istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memperbanyak permohonan ampun bagi diri kita kepada Allah Rabbul Azza wa Jalla, karena kita berada di penghujung atau di akhir tahun Masehi, dan sebagaimana kita ketahui bersama di bulan terakhir, di bulan Masehi ini, manusia seantero dunia mereka dengan bahagia dan bangganya merayakan sebuah kesyirikan yang besar. Mereka merayakan dan mengagungkan sebuah hari yang di sana Allah Rabbul Azza wa Jalla didurhakai dengan begitu luar biasanya. Allah Rabbul Azza wa Jalla berfirman, wa qala ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Dalam surah Maryam ayat yang ke-88 dan seterusnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa qala ittakhadha ar-rahmanu walada, dan mereka manusia mengklaim dan menyatakan dirinya bahwasannya, mengumumkan bahwasannya Allah Ar-Rahman memiliki anak.
Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian kata Allah telah mendatangkan suatu kalimat yang sangat mungkar, sangat keji, sangat mungkar. Menyatakan Allah memiliki anak. Ya, padahal Allah Rabbul Azza wa Jalla tegaskan lam yalid wa lam yulad. Laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah, sungguh kalian telah mendatangkan suatu kalimat yang sangat keji, sangat mungkar. Yang takadu samawati wa yatafattarna, yang nyaris langit ketika mendengar kalimat itu, yatafattarna, nyaris terbelah, nyaris hancur. Wa tansyaqqul ardu, demikian pula bumi nyaris belah. Wa takhirul jibalu hadda, dan demikian pula gunung-gunung itu nyaris runtuh. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka semuanya mendengar ada manusia yang menyeru Allah memiliki anak. Alam semesta tidak rela dan tidak ridho penciptanya Allah Tabaraka wa Ta'ala didurhakai dan dimaksiati dengan sebuah klaim yang teramat sangat keji, yaitu Allah memiliki anak. Alam semesta nggak rela, nggak ridho, Tuhannya, Rabb penciptanya diperlakukan seperti itu. Sampai-sampai mereka ya bersikap nyaris belah, nyaris runtuh, nyaris pecah. Hal ini, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah sebagai bentuk peringatan bagi kita. Peringatan. Ya. Sebagai bentuk peringatan bagi kita, di samping kita berusaha untuk mengingkari apa yang diklaim oleh manusia, dan juga kita berlindung kepada Allah, karena tadi di ayat disebutkan alam semesta begitu tidak rela dan murka, marah penciptanya diperlakukan seperti itu. Ini adalah sinyal. Waliyadzubillah, semoga Allah menjaga dan melindungi kita, keluarga kita, juga kaum muslimin dimanapun mereka berada. Jangan sampai kita kebagian daripada apa? Siksa dan adab yang kemudian itu adalah merupakan salah satu bentuk ekspresi atau ketidaksukaan alam semesta terhadap kedurhakaan yang dilakukan oleh manusia. Maka kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita diselamatkan dan dilindungi dari siksa dan adab yang mungkin berupa bencana dan yang selainnya. Kita dijaga dan dilindungi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu adalah salah satu upaya yang legal, salah satu upaya yang dibenarkan oleh syariat, yaitu dengan melindungi diri dengan memperbanyak istighfar. Ayat yang sudah kita hafal di surah ke-8 ya, surah Al-Anfal ayat yang ke-33, Allah Rabbul Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidaklah Allah akan mungkin mengazab mereka sementara engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan sekali-kali Allah pun tidak akan mengazab mereka dalam kondisi dan keadaan mereka senantiasa beristighfar kepada Allah. Di ayat yang mulia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menginformasikan kepada kita dua hal yang menjadi sebab dan wasilah adanya proteksi dan perlindungan dari adab. Yang pertama apa? Adanya Nabi SAW di tengah-tengah manusia. Ketika ada Nabi di tengah-tengah manusia, Nabi Muhammad SAW dengan manusia, maka adab tidak akan turun. Tidak akan turun. Maka kita melihat dan menyaksikan umat-umat sebelum kita, umat Nabi Nuh, mereka ditenggelamkan. Umat Nabi Saleh, umat Adas, kaum Adas seterusnya disiksa, diadab. Namun ketika ada Nabi Muhammad di tengah-tengah manusia, adab itu enggak turun. Padahal manusia melakukan berbagai macam kemungkaran. Yang pertama. Yang kedua, di ayat tersebut disebutkan Allah tidak akan menurunkan adabnya selama manusia beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa hum
hum yastaghfirun, dalam kondisi mereka beristighfar. Maka saya nasihatkan diri saya dan semuanya agar memperbanyak istighfar kepada Allah Tabaraka. Itu sebagai salah satu upaya kita melindungi diri, melindungi keluarga dari bala dan musibah azab yang mungkin bisa saja kapan saja turun ya. Terlebih sekali lagi ini di bulan-bulan yang kita sedang dalam kondisi rawan. Karena bagaimana tidak, manusia dengan bangganya dan ekspresi luar biasa mereka menyerukan sebuah kalimat yang sangat dimurkai Allah Tabaraka, dan mereka rayakan itu. Mereka rayakan. Maka sudahlah sangat tidak wajar dan sangat tidak logis ketika ada seorang muslim yang kemudian ikut serta dan kemudian ikut dalam memberikan ucapan selamat dalam melaksanakan atau dalam seremoni atau dalam pelaksanaan hari raya ini. Tidak selayaknya. Ini bisa membahayakan kepada akidah, karena konsekuensinya berarti dia telah mendustakan kalimat atau mendustakan ayat yang Allah Rabbul Azza wa Jalla tegaskan ya di surah yang sudah kita hafal, yaitu surah apa? Al-Ikhlas. Sudah kita hafal ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala tegaskan Allah itu lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanak, tidak memiliki anak dan tidak diperanak. Ya, maka tidak layak dan sangat tidak pantas ketika ada seorang muslim yang dengan dalih toleransi kemudian ikut menyerukan ucapan selamat ini ya. Hati-hati karena ini kalimat yang sangat berbahaya. Yang tadi di surah Maryam Allah tegaskan nyaris alam semesta ini bereaksi terhadap kalimat itu. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Alam semesta bereaksi sangat tidak suka dengan kalimat itu. Lalu tiba-tiba ada manusia yang menyeru dengan dalih toleransi. Itu tidak selayak. Ya, tidak selayak. Karena kaidah toleransi sudah tegas dalam agama kita. Ya, lakum dinukum sudah tegas kaidah. Kita tidak mencampuri urusan mereka, silakan. Tidak mencampuri urusan mereka. Ya, kita peduli dengan diri, keselamatan kaum muslim. Jadi, semoga Allah Taala menjaga dan melindungi serta senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin dari segala bentuk madarat ya. Amin Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan hadirin kaum muslimin yang semoga Allah muliakan. Di pertemuan sebelum ini kita sudah sampai kepada pembahasan terkait dengan sikap dari kaum atau sikap dari masyarakat Madinah pasca kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Jadi, pasca kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Satu di antara yang sangat menonjol ekspresi ketidaksukaan terhadap hasil yang diraih oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah SAW di perang Badar, di mana mencatat kemenangan telak terhadap kaum musyrikin Quraisy yang notabene mereka adalah merupakan simbol bangsa Arab, kekuasaan Arab ya, bisa kalah telak oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu kabilah atau salah satu kelompok manusia yang sangat ekspresif, sangat menunjukkan ketidaksukaan, bahkan mereka langsung bereaksi menabuh genderang perang untuk berperang dengan kaum muslimin. Itu siapa? Kaum Yahudi. Mereka pasca mendengar informasi kemenangan Rasul itu dan para sahabatnya langsung menabuh genderang perang untuk berperang dengan kaum muslimin. Sudah kita ulas kemarin ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala, di tengah kota Madinah ada satu kabilah besar.
Bahkan mereka boleh dibilang menguasai perekonomian kota Madinah, yaitu kabilah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu salah satu dari kabilah kelompok atau suku Yahudi yang terbesar di Madinah. Ia boleh dibilang memiliki memegang perekonomian kota Madinah. Ya, memegang perekonomian kota Madinah. Suku Bani Qainuqa ini tidaklah hanya sebatas memiliki pasar. Ya, pasar terbesar di Madinah adalah pasar milik, satu-satunya pasar di Madinah adalah milik kabilah ini, Bani Qainuqa. Jadi perekonomian mereka kendalikan dan mereka kuasai. Suka-suka mereka mengatur harga itu. Kemudian juga kabilah Bani Qainuqa ini memang orangnya ya memiliki skill yang di atas rata-rata masyarakat di kala itu. Bangsa Arab di mana ia memiliki kepandaian atau masyarakatnya itu, Bani Qainuqa itu adalah orang-orang yang bergelut di bidang kerajinan-kerajinan yang memiliki sektor yang vital, semisal alat-alat perang, produksi alat-alat perang, ya pokoknya produk-produk yang memang di kala itu sangat-sangat produk vital. Ya. Salah satu diantaranya adalah produk-produk kerajinan emas, kerajinan perak, yang memang sangat-sangat dibutuhkan sebagai transaksi ekonomi, kemudian sebagai bentuk pertahanan karena mereka punya, istilahnya kalau sekarang pabrik senjata lah gitu, pabrik senjata mereka punya, bank mereka punya, pasar mereka kuasai, jadi lengkaplah. Bani Qainuqa ini sangat lengkap. Bahkan ia memiliki pasukan khusus, punya tentara yang tercatat sekitar 700 pasukan. Jadi termasuk pasukan besar di negeri. Makanya di Madinah itu ketika mendengar kaum muslimin menang itu, ya langsung nabuh genderang perang karena mereka ngerasa lebih hebat dari kaum muslim. Musyrikin Quraisy nggak ada apa-apanya gitu bagi mereka, menurut persepsi mereka. Sehingga mereka langsung menyatakan perang dengan kaum muslimin. Ya. Walaupun di awal-awal baginda Nabi SAW berusaha untuk berlaku tenang dengan ekspresi mereka itu. Mereka berusaha untuk memancing-mancing, bahkan sudah kita ulas kemarin ya, mereka berupaya untuk memantik api-api permusuhan yang terjadi di antara suku Aus dan Khazraj ya. Ini dua suku besar di Madinah, suku Arab ya, kali ini suku Arab besar di Madinah itu Aus dan Khazraj, yang dulu sebelum Nabi SAW datang ke situ, ini dua suku ini selalu bertikai, selalu berperang. Setibanya Nabi ke situ, mereka terlihat jauh lebih solid. Mereka yang tadi nggak pernah akur jadi solid, dan itu bangsa Yahudi nggak suka dengan hal itu, nggak suka dengan itu. Persatuan itu sesuatu hal yang paling dibenci. Ketika kaum muslimin bersatu, bangsa Yahudi itu paling nggak suka, sesuatu yang dibenci oleh mereka. Makanya kemarin juga kita bahas, ada di antara tokoh mereka yang berusaha untuk memantik api permusuhan yang dulu pernah besar di antara Aus dan Khazraj. Namun alhamdulillah segala puji bagi Allah, baginda Nabi SAW berhasil memadamkan api permusuhan tersebut, sehingga para sahabat dari suku Aus dan Khazraj itu mereka merasa sangat menyesal karena ternyata mereka telah termakan tipu daya dari bangsa Yahudi. Gitu. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, salah seorang dari pembesar Bani Qainuqa ini secara terang-terangan mereka
menantang lah gitu ya kaum muslimin. Namun Nabi SAW dengan penuh kedewasaan, ketenangan, ini seorang pemimpin ya, luar biasa. Beliau berusaha untuk, karena kan sebelumnya sudah terjadi perjanjian ketika Nabi pertama kali datang ke Madinah. Yang Nabi lakukan pertama apa? Melakukan perjanjian dengan seluruh kabilah yang ada di Madinah, bahkan di seputaran Madinah. Bukan hanya di dalam kota, tapi di seputaran Madinah, terkhusus jalur-jalur yang memang menjadi jalur sutra ya, perdagangan dari Mekah menuju ke Syam. Nabi dan kabilah-kabilah itu telah melakukan kesepakatan, perjanjian damai, gitu ya. Maka Nabi berusaha untuk komitmen dengan perjanjian itu. Komitmen dengan perjanjian, karena sudah memiliki perjanjian damai. Nabi berusaha untuk menenangkan bangsa Yahudi itu supaya tidak tidak berusaha untuk mengajak perang kepada kaum muslimin. Nabi berusaha untuk menenangkan. Nabi malah menyeru mereka berdakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wahai semua orang Yahudi, masuklah Islam ya, selagi kalian belum mengalami seperti apa yang dialami oleh kaum Quraisy. Ya, Nabi berusaha untuk menenangkan mereka dan mengajak mereka ke dalam Islam. Namun hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang Yahudi atau pembesar dari Bani Qainuqa itu justru malah dengan angkuh dan pongahnya ya, mereka sombong dan mereka menyepelekan dan merendahkan pencapaian kaum muslimin yang berhasil mengalahkan kaum Quraisy, padahal sejatinya itu adalah bukti nyata kekuasaan Allah di hadapan mereka. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hal ini menurunkan firman-Nya terkait dengan masalah itu. Itu di awal-awal surah ketiga, surah Al-Imran ayat ke-12 sampai 13 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tusyaruna ila jahannam bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahu mithlahum ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi ma yasha inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, katakanlah kepada mereka orang-orang kafir ya, katakanlah kepada orang kafir, maksudnya kepada siapa? Kepada orang Yahudi ini, katakan ya, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini dan kalian di akhirat nanti akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah merupakan seburuk-buruknya tempat ya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian, wahai orang Yahudi yang berusaha untuk memancing perang dengan Nabi SAW. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian, yaitu apa? Ketika ada dua golongan yang bertempur. Siapa yang dimaksud di sini? Kaum muslimin dan musyrikin Quraisy di perang Badar. Itu tanda kekuasaan Allah. Segolongan berperang di jalan Allah, yaitu kaum muslimin, dan golongan yang lainnya ya, mereka ya berperang ya di jalan kekafiran. Dan golongan yang kafir itu dengan mata mereka melihat seakan-akan orang muslim itu 2 kali lipat jumlah mereka. Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Allah menguatkan ya dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya, dan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati, ulil absar, yang memiliki mata hati. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat tersebut turun sebagai bentuk teguran bagi bangsa Yahudi. Telah ada tanda kekuasaan Allah di hadapan kalian, di mana kaum muslimin yang jumlahnya sedikit dimenangkan oleh Allah. Gitu ya. Jadi Allah menegur mereka agar mereka kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar dibuka mata hati mereka. Namun itulah kepongahan dan kecongkakan bangsa Yahudi ya. Kepongahan mereka, kesombongan mereka, dan mereka menganggap dirinya lebih daripada bangsa yang lain. Ya, walaupun tanda kekuasaan Allah sudah ada di hadapan mereka, namun karena sombongnya dan angkuhnya mereka,
Mereka menganggap dirinya lebih daripada manusia yang lain. Itulah ciri karakter orang Yahudi ya. Dari zaman ke zaman seperti itu. Sombongnya itu luar biasa, nggak ketulungan. Sombongnya itu nggak ketulungan. Padahal tanda kekuasaan Allah sudah ada di hadapan mereka. Namun kesombongan itu yang luar biasa, membutakan mata hati. Makanya hati-hati ya, hati-hati perangai seperti ini. Sombong itu adalah merupakan karakter bangsa Yahudi. Kita sudah memboikot produk-produk mereka. Kita sudah berusaha untuk memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan bangsa Yahudi, yang keuntungannya dikembalikan kepada bangsa Yahudi. Kita berusaha untuk mensterilkan rumah kita dari produk-produk mereka, memboikot itu. Namun kita pun jangan lengah dari memboikot apa? Karakter dan sifat mereka. Produknya kita boikot, tapi karakternya kita adopsi, ya itu keliru dan salah. Keliru, sangat keliru. Produknya kita boikot, akhlak, perangai, perilaku, perbuatan mereka pun kita boikot. Ya, kita boikot. Jangan sampai kemudian kita malah ikut jalan dan cara hidup mereka. Jadi, boikotnya total ya, boikotnya total. Kita tinggalkan jauh ya apa yang menjadi sifat dan karakter mereka. Satu di antara kesombongan, sehingga sombongnya itu membutakan mata hati mereka, padahal tanda kekuasaan Allah sudah ada di hadapan mereka dengan jelas. Jadi sudah ada di antara mereka, di pandangan mereka dengan jelas. Lalu hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan puncaknya adalah ketika ada kisahnya apa kemarin sudah pernah disinggung. Ada seorang muslimah ya, ada seorang muslimah yang sedang belanja di pasar mereka, pasar Bani Qainuqa. Kemudian mereka mengganggu muslimah itu, berusaha untuk menyingkap hijabnya, tentu melawan wanita muslimah ini. Lalu ketika dalam kondisi tidak sadar, ya lengah ya si muslimah ini, ternyata si Yahudi ini mengikat kerudungnya, jilbabnya, hijabnya diikat. Jadi pas bangun otomatis lepas, tersingkaplah aurat. Kemudian sang muslimah ini pun teriak dan minta tolong, terdengar oleh seorang muslim. Nah, tentu spontan seorang muslim ini berusaha untuk membela dan melindungi muslimah ini. Dan si pelakunya yang sedang tertawa-tawa itu langsung ya, dihajarnya dan mati di tempat ya. Dan kemudian bangsa Yahudi karena merasa ini di pasarnya dia gitu ya, tangkaplah si muslim tersebut, sahabat yang mulia itu, dan kemudian dieksekusi setelah diikat dan kemudian dibunuh di situ di pasar. Kemudian tersebarlah informasi itu dan sampailah ke baginda Nabi SAW terkait informasi tersebut. Dan Nabi SAW yang semula sudah berusaha untuk menenangkan tuh, karena beliau komitmen dengan perjanjian sebelumnya untuk berdamai. Melihat hal seperti itu, wah ini luar biasa, udah nggak bisa didiamkan gitu ya, udah nggak bisa didiamkan. Berusaha ditahan, namun ternyata dia berbuat seperti itu. Akhirnya Nabi SAW pun meladeni dan melayani apa keinginan mereka, yaitu siap perang. Maka Nabi SAW pun mengangkat Abu Lubabah bin Abdullah bin Abdul Munzir sebagai wakil beliau di Madinah, gitu ya, sebagai wakil beliau di selama beliau berjalan memimpin pasukan menuju ke bentengnya Bani Qainuqa. Jadi mereka tuh punya perkampungan dan kabilahnya itu di benteng gitu. Jadi mereka tuh luar biasa. Sebagaimana yang sekarang di Palestina ya. Mereka melindungi mereka dengan benteng-benteng yang tinggi. Dari zaman dahulu seperti itu. Di Madinah pun mereka seperti itu. Kabilah mereka itu dilindungi oleh benteng yang tinggi.
Karena itulah mereka. Sejatinya mereka itu pongah dan sombongnya itu hanya di lisan. Padahal perbuatannya dan sikapnya itu pengecut. Pengecut. Mereka itu sangat pengecut dan itu terbukti sejarah dari zaman ke zaman sampai dengan yang terjadi zaman sekarang ya. Di Palestina kita kenal sampai ada istilah apa? Ya, tentara berpokok ya. Tentara berpokok karena mereka nggak punya, cuman mulutnya saja besar. Mulutnya besar. Mereka sembunyi di balik benteng mereka. Jadi kabilahnya, sukunya itu memang dibikin, kalau di zaman kita mungkin apa, klaster ya, klaster. Klasternya itu dibenteng dengan benteng tinggi, benteng. Karena mereka itu seperti itu. Dalam surah Al-Hasyr, Allah berkata, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, la yuqatilunakum jami'an, mereka itu bangsa Yahudi tidak akan berani memerangi kalian, gak akan berani memerangi kalian secara totalitas, itu gak akan berani. Illa fi quram muhassanah, kecuali kalau mereka berada di perkampungan yang muhassanah, yang terbentengi. Jadi mereka itu beraninya gitu di balik benteng diam. Dan itu terabadikan dalam Al-Qur'an. Illa fi quram muhassanah, kecuali mereka berada bersembunyi di balik perkampungan yang dibentengi. Au mi wara'i judur, atau mereka mau berangi kalian tapi karena mereka berada di balik dinding-dinding, di balik tembok. Jadi kalau fight head to head berhadapan nggak ada sejarah bangsa Yahudi mau seperti itu, nggak ada sejarah. Mereka tuh mau berani kalau berada mi wara'i judur, kata Allah, bersembunyi di balik dinding. Baru mereka berani melawan, baru mereka berani perang. Kalau head to head berhadapan langsung nggak ada sejarahnya mereka berani seperti itu. Al-Quran mengatakan demikian. Tahsabuhum jami'an, kata Allah, ingat, jangan kamu anggap mereka itu kompak sejatinya. Wa qulubuhum syatta, kata Allah, sejatinya hati mereka itu bercerai-berai. Jadi terkesannya aja kayak kompak bangsa Yahudi, padahal sejatinya apa? Hati mereka centang perenang bercerai-berai. Nggak ada kekompakan sama sekali. Karena mereka itu lebih kepada apa? Mengutamakan dirinya sendiri. Mengutamakan diri. Jadi nggak peduli dengan sejatinya dengan bangsa mereka pun. Jadi kalau bicara hati mereka tuh nggak kompak. Dan Al-Quran yang menyatakan demikian. Wa qulubuhum syatta, hati mereka tuh bercerai-berai. Cuman terlihatnya aja kayak bersatu. Terlihatnya seperti kompak bersatu. Apalagi dalam memerangi kaum muslimin terlihat kompak, padahal hati mereka centang perenang bercerai-berai, bermusuhan satu dengan yang lainnya. Karena sekali lagi mereka itu kaum yang oportunis, yang hanya melihat keuntungan untuk diri pribadinya saja. Nah ini pun demikian, mereka bersembunyi di benteng-benteng mereka, ya, di Bani Qainuqa. Dan lalu Nabi SAW tadi menugaskan Abu Lubabah bin Abdul Munzir sebagai wakil beliau, ya, di di Madinah, di klaster kaum muslimin gitu ya. Untuk sementara beliau meninggalkan Masjid Nabawi untuk memimpin kaum muslimin menyerang benteng Bani Qainuqa. Dan pada waktu itu yang memegang bendera atau liwanya atau panjinya adalah paman Nabi SAW, itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang memegang panjinya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala, sebelumnya sudah kita urai tadi bagaimana mereka berusaha untuk mengajak perang, menabur genderang perang dengan Nabi, bahkan sampai membunuh seorang muslim gitu ya.
Mereka berani membunuh karena apa? Karena ada di pasar mereka. Ya, namanya di komunitas mereka mayoritas berani itu membunuh. Tapi ketika didatangi oleh kaum muslimin sampai ke depan benteng mereka, gak ada satupun yang keluar. Gak ada satupun yang keluar. Mereka bersembunyi di balik benteng mereka, gak ada yang keluar. Disebutkan, ya, beliau, ya, Nabi SAW dan para sahabatnya saat itu datang di hari Sabtu di pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Dan Nabi dan para sahabatnya berada di depan benteng itu dan mengepung Bani Qainuqa selama 15 hari. Bayangkan, dikepung selama 15 hari itu Bani Qainuqa, gak ada satupun yang keluar. Padahal sebelumnya sudah apa? Sudah luar biasa, ya, menyepelekan kaum muslimin. Nah, kalian gak bisa perang, lawannya Quraisy gak bisa apa-apa gitu. Lawan kita nih, karena mereka merasa punya persenjataan lengkap, pasukannya luar biasa, menurut mereka pasukan elit lah gitu ya. Persenjataan lengkap karena mereka punya pabrik senjata. Ya, seperti itu. Selama 15 hari benteng itu dikepung, gak ada satupun yang keluar. Dari mulai pertengahan bulan Syawal sampai muncul hilal bulan Dzulqa'dah. Ya, sampai muncul hilal bulan Dzulqa'dah, gak ada satupun yang keluar. Ya, jadi ngajak perang tapi sembunyi, diam aja, bentengnya terkunci rapat, dikepung diam, gak ada yang keluar. Itulah bangsa Yahudi. Masa Yahudi, mereka bersembunyi, dia kemana-mana, diam di klaster, dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi ketakutan yang mencekam di tengah-tengah mereka. Ya, Allah Ta'ala memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Ya. Itu siksaan, ya, siksaan. Mereka nggak bisa kemana-mana, mereka bersembunyi di rumah-rumah mereka, nggak berani keluar benteng, nggak berani. Nabi SAW selama 15 hari dan pasukan berada mengepung benteng itu. Allah, ya, luar biasa. Dan setelah 15 hari, ternyata pasukan yang dikuar-kuar, yang digadang-gadang hebat itu, nggak ada yang keluar satupun. Maka pada waktu itulah Nabi SAW, ya, memerintahkan para sahabatnya untuk masuk ke dalam benteng. Ternyata mana dari keluar, udah serang masuk ke dalam. Ya, Nabi SAW pada waktu itu, ya, memerintahkan untuk masuk ke dalam benteng, masuk ke dalam. Nah, inilah muncullah sosok yang yang dari sini kita lihat bahwasanya dari sejarah itu kita belajar, bahwasanya mereka yang berusaha untuk menggembosi kaum muslimin dan seolah-olah muslim, namun faktanya mereka berpihak kepada orang-orang kafir, bahkan orang Yahudi, adalah siapa? Orang munafik. Ketika Nabi berusaha untuk menyerang, masuk memerintahkan kaum muslim masuk serang ke benteng ke dalam itu, muncullah Abdullah bin Ubay bin Salul. Berusaha untuk apa? Mencegah agar Nabi tidak menyerang bangsa Yahudi. Jadi dari zaman dahulu itu yang selalu bergandeng tangan mesra dengan orang-orang kufar, dengan dalih toleransi, dengan dalih segala macam, itu adalah orang-orang munafik dari zaman dahulu. Sejarah mencatat seperti itu. Muncul Abdullah bin Ubay bin Salul yang kita tahu masuk Islamnya gara-gara, ya udah, dia karena nggak kalah pamor sama Nabi, ingin selamat masuk Islam. Padahal hatinya menyimpan kebencian terhadap Islam, apalagi kepada Nabi SAW. Karena dulu dia sempat mau diangkat jadi raja di Madinah,
Namun datang Nabi hijrah ke situ, pamornya kalah oleh Nabi, maka bangsa Arab Madinah pun yang semula mengagungkan dan memuliakan Abdullah bin Ubay berpindah haluan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dendam Abdullah bin Ubay itu sangat besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena dunia urusannya, alasannya apa? Dunia, karena dunia. Makanya hati-hati ya. Dunia itu bisa menggelapkan mata, pandangan, ya. Hasrat terhadap kekuasaan, hasrat terhadap dunia itu bisa membutakan hati. Kalau sudah seperti itu, waliyadzubillah, ya, kalau sudah berlaku seperti itu, mata hatinya buta, syahwat dan keinginannya yang menjadi imam dan pemimpinnya, waliyadzubillah, ya, dia dikendalikan oleh syahwat, dikendalikan oleh hasrat dan keinginan duniawi, waliyadzubillah, ada celaka yang seperti itu. Nah, muncullah Abdullah bin Ubay yang berusaha untuk mencegah agar Nabi tidak masuk ke dalam benteng itu, tidak memerangi bangsa Yahudi. Ya, karena Abdullah bin Ubay itu kan dari suku Khazraj, ya, dan dulu bangsa Yahudi sempat punya hubungan kuat dengan bangsa Khazraj, padahal sejatinya bangsa Yahudi itu punya hubungan dengan kaum atau suku Khazraj, itu bangsa Bani Qainuqa, ya. Yahudi Bani Qainuqa itu erat hubungannya dengan suku Khazraj karena ada kepentingan. Yahudi itu nggak ada istilahnya mereka itu tulus dalam berhubungan bilateral, itu nggak ada kalau nggak ada kepentingan itu. Mereka ada kepentingan, dan ini Abdullah bin Ubaynya nggak sadar, ya. Padahal tanah mereka diambil, hutang besar itu, ya, terhadap Bani Qainuqa, bangsa Yahudi ini, terjerat di ribanya mereka, dan seterusnya. Ya gitu. Ya, singkat cerita, ya, Abdullah bin Ubay ini berhasil mempengaruhi untuk tidak menyerang masuk ke dalam benteng Bani Qainuqa. Namun Nabi SAW menginstruksikan agar semua, ya, anggota, semua suku atau semua anggota, semua masyarakat Bani Qainuqa untuk pergi dari Madinah, diusir dari Madinah. Akhirnya mereka pun terusir dari Madinah, pergi dari kota Madinah sampai ke perbatasan Syam, jadi keluar jauh dari Madinah. Karena Nabi memerintahkan untuk tinggal pergi jauh dari Madinah. Karena bangsa Yahudi nggak bisa hidup sama manusia, ya, nggak bisa hidup sama manusia. Dimanapun mereka berada, selalu jadi duri, Itulah, terusir sana, terusir sini, terusir sana. Inilah kisah pengusiran dari bangsa Yahudi dari kota Madinah, yaitu bangsa Bani Qainuqa, terusir jauh sampai ke perbatasan Syam, ya, sampai ke perbatasan Syam. Ya, mereka pergi dari kota Madinah. Nah, itu adalah kisah dari masuknya kategorinya tidak perang, ya, karena memang belum berperang, karena mereka sudah takut lebih dahulu, ya, lebih kepada pengepungan saja. Dan akhirnya mereka bisa diusir dan bisa dikeluarkan dari Madinah. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, ya. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Sekali lagi, dari sejarah kita bisa belajar terkait dengan kita dalam menghadapi kehidupan di kita sekarang. Ya, itu adalah pengepungan dari Bani Qainuqa, dan kemudian mereka menyerah dan akhirnya mereka terusir pergi dari kota Madinah. Baik, masih ada waktu, Pak? Masih 5 menit. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, karena selanjutnya adalah peristiwa yang berikutnya itu berbeda,
tidak terjadi intrik dengan bangsa Yahudi, namun dengan bangsa Quraisy atau Arab ya, musyrikin Quraisy kembali. Ya, ada terjadi clash dengan mereka kembali yang mereka merasa tidak puas dengan kekalahan mereka di perang Badar. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik. Sampai sini silakan, ada yang mau dipertanyakan? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Silakan. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Silakan. Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya minum dulu. Gimana Pak? Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi asal muasalnya itu mereka itu sifatnya lebih akhirnya turun temurun ke sampai dengan saat ini. Apakah kaum ini tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah hal yang bisa merugikan kaum mereka sendiri, tetapi mereka sampai dengan saat ini tetap benci terhadap kaum muslimin. Apakah mereka ini kaum yang ini sama Allah tidak diberikan suatu peringatan atau suatu teguran sehingga kaum ini merasa jerah atau bertobat? Ya. Ya, insyaallah. Ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala. Di antara mereka ada yang mereka terbuka mata hatinya dan mereka masuk Islam. Banyak di antara mereka. Ada sahabat misalnya Abdullah bin Salam, sahabat mulia, Yahudi. Ya, bahkan pendeta Yahudi masuk Islam. Artinya ini berbicara terkait dengan masalah itulah salah satu dari karakter ya, karakter sifatnya. Jadi walaupun jangankan zaman sekarang, nabinya masih hidup saja, Nabi Muhammad SAW masih hidup. Begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan di hadapan mereka, namun hal itu urung menyebabkan mereka luluh, gitu ya, artinya. Tentu kecuali yang Allah ridhoi dan Allah memberikan rahmat. Salah satu di antaranya para sahabat yang mulia yang mereka asalnya Yahudi, semisal Abdullah bin Salam yang beliau adalah pendeta Yahudi. Ya, yang kemudian menyatakan masuk Islam. Jadi yang mereka terbuka mata hatinya, mereka mau berpikir di ayat yang tadi di surah ketiga surah Al Imran ya sebutkan ya, yaitu apa? Liulil absar. Bagi mereka yang mata hatinya terbuka, yang mau memakai mata hati, sejatinya mereka bisa melihat di sana tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun itulah sebagian besar dari mereka yang walaupun begitu banyak tanda kekuasaan Allah, mereka berusaha untuk menutupi diri mereka, dan itu yang disebut dengan waladhdallin. Al-maghdubi alaihi. Ya, itu yang dimaksud dengan firman Allah, ghairil maghdubi alaihi. Orang yang dimurkai Allah Ta'ala. Kenapa dimurkai? Karena kata para ulama, mereka berilmu dan sangat kenal dengan Islam, sangat kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Namun mereka nggak mau karena hasad dan dengki mereka nggak mau mengikuti apa ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sampai diwariskan sampai ke anak turunannya sekarang. Walaupun tanda-tanda kekuasaan begitu banyak, namun hasad kedengkian mereka itu yang luar biasa besar. Ya, dari zaman ke zaman, terusir dari sana, terusir dari sini, sampai dengan nanti insya Allah satu saatnya nggak lama lah mereka akan terusir dari Palestina. Karena yang mengikuti Dajjal, yang akan mengikuti Dajjal 70.000 orang dari bangsa Yahudi itu sudah berasal dari mana? Dari Khurasan, bukan dari Palestina. Dari Khurasan. Khurasan itu sekarang berada di daerah Iran. Ya, jadi yang akan mendampingi Dajjal, dari salah satu dari tanda hari kiamat, Dajjal itu akan dibersamai oleh 70.000 orang pasukan Yahudi. Itu berasal dari Khurasan, bukan dari Palestina.
Khurasan itu di Iran. Ya, jadi insya Allah mereka akan terusir dari Palestina. Gak lama insya Allah. Ya. Bersih mereka dari sana. Tidak ada di bumi Palestina insya Allah. Baik, itu kurang lebih Pak. Ya, semoga Allah Ta'ala menjaga dan melindungi kita semua. Dan dari apa yang saya sampaikan, dan itu berupa kebenaran murni dari Allah Ta'ala, khilaf salah kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Semoga Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang menjadi wasilah turunnya rahmat Allah untuk kita, keberkahan Allah untuk kita, keluarga kita dengan kaum muslimin, dan semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla senantiasa menjaga serta melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dan juga kaum muslimin dari segala bentuk madarat dan mara bahaya baik dunia maupun akhirat ini. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.